muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara pada hari ini? Luar biasa. Luar biasa, puji nama Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Hanya Dia yang layak terima segala pujian dan sembah kita. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita masuk memuji dan menyembah Tuhan pada sore hari ini. Oleh karena anugerahnya, oleh karena kebaikannya, kita boleh ada bersama-sama pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan lewat online, mari kita bersama-sama siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita hampiri tahta hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan dan layakkan kami semua di hadapan-Mu, hingga pujian dan sembah kami berkenan bagi-Mu ya Allah dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu, pandang kekudusan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku angkat hatiku, haleluya, ku pandang kekudusan-Mu, amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, biarlah Roh-Mu bekerja di antara kami Tuhan. Bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati. Bersama jemaat-Mu Tuhan, kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu ya Allah. Kami memandang kekudusan-Mu ya Tuhan. Saat ku sembah, kami memuji-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami memandang wajah-Mu Tuhan. Oh, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan saat ku menyembah-Mu ya Tuhan. Saat
Aku menyembah, biarlah rohmu bekerja, menikmati hadirat-Mu ya Allah. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hati, kami memandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati bersama jemaat-Mu Tuhan, kami memandang kekudusan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati sambil memandang kekudusan-Mu. Ya, ya Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu, kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujian dan sembah bagi-Mu. Haleluya. Pujian dan sembah bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak terima segala pujian, Engkau yang layak terima segala sembah. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu ya Allah, kami memuliakan-Mu Tuhan. Biarlah terus hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Allah. Hadirat-Mu menguasai setiap kami. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan, memenuhi ruangan ini Allah. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, kami puji Kau ya Tuhan, kami muliakan Kau. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, glory bagi-Mu Allah Maha Besar, Allah kami yang ajaib. Engkau dipuji, disembah. Haleluya. Kami mengangkat hati kami kepada-Mu, kami mengangkat tangan kami menyembah-Mu ya Allah. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku
Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kebaikan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada sore hari ini. Kami siap Tuhan untuk masuk lebih lagi menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tanggalkan segala beban. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Tanggalkan segala susah-Mu. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita menemukan kasih-Nya, kekuatan-Nya, damai sejahtera dan sukacita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus katakan bahwa seluruh kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dan pada hari ini kita imani saudara bahwa kuasa itu sudah Tuhan berikan buat kita semua. Amin. Karena ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Haleluya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Dia yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Kami diberi kuasa oleh-Mu Tuhan. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan kami pakai. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Allah ada. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Dia yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja.
Dan biarlah roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Karena hari-hari ini diperlukan kuasa Roh Kudus bagi kita semua. Biarlah Allah Roh Kudus menyala-nyala di dalam kehidupan kita. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layani. Biarlah Roh-Mu, biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Biarlah banyak waktu, siaplah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban, tanggalkan segala beban dan dosa yang berlari, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah Roh-Mu, biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah Roh-Mu, biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, siaplah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala dan dosa yang merintangi, dan dosa yang merintang. Berlari, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah Roh-Mu, biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah Roh-Mu, biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. Hari-hari ke depan kita perlu Allah Roh Kudus untuk menuntun kita dalam setiap langkah kita. Biarlah kita berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah Roh Kudus, kami perlu Engkau Tuhan. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku dan jamahlah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Allah Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau
Kudus. Oh Allah yang mulia, kami menyanjung-Mu Tuhan. Amin. Mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah Kau. Haleluya Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Ku sembah, ku sembah-Ku. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu ya Allah Roh Kudus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ira baba sikia rada rada bata sikia baba se. Haleluya, haleluya. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami puji, Engkau Allah yang kami muliakan. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Allah. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Raja. Haleluya. Terpujilah. Haleluya. Terpujilah Kau. Mulialah nama-Mu, mulialah. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau ya Allah. Kami perlu Engkau ya Allah Roh Kudus. Kami perlu Engkau Allah Roh Kudus. Kami perlu Engkau ya Allah Roh Kudus. Roh Allah yang lembut, Roh Allah yang lembut, kami rindukan, kami perlukan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan. Mari katakan kerinduan kita kepada Tuhan sore hari ini. Bagaikan tanah kering, amin, yang merindukan air, demikianlah jiwa kami Tuhan, demikianlah jiwa kami yang rindu dan haus akan Engkau, akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu.
kepada Tuhan. Haleluya. Bagaikan tanah kering, amin, yang merindukan air, demikian jiwaku haus akan kami rindu selalu, rindu selalu hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwa kami, memulihkan jiwaku, hapuskan air mata. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan, ya Tuhan, mengalirlah kuasa Roh-Mu, mengalirlah di tempat, amin, mengalirlah, oh Roh Kudus. Sekali lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin, mengalirlah di tempat ini. Kami perlu Engkau, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di hidupku, di hati hidupku, di hidupku, sembuhkanku, sembuhkanku. Haleluya, haleluya. Jamahlah setiap kami perlu Kau Tuhan, kami perlu lawatan-Mu ya Allah, kami perlu hadirat-Mu, kami perlu kuasa-Mu Tuhan, pulihkan setiap kami oleh kuasa Roh Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh-Mu ya Allah, memenuhi setiap kami. Kami perlu Kau ya Tuhan, kami perlu kuasa Roh Allah yang hidup, kuasa Roh Kudus turun atas kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami siap Tuhan, kami siap dilawat oleh-Mu ya Allah, kami siap menerima lawatan Roh-Mu ya Tuhan. Hati kami terbuka bagi-Mu, kami siap Engkau lawat Tuhan, kami siap Engkau lawat Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, Allah yang hidup, Allah Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Kudus, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir di tempat ini Yesus. Roh Kudus, Engkau sudah melawat kami pribadi lepas pribadi. Biarlah terus Kau bawa kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Bimbing kami, hibur kami Roh Kudus, pimpin setiap langkah kami.
pastikan kami selalu ada di dalam setiap jalan-Mu Tuhan, sehingga jalan kami menjadi jalan yang tidak tersesat, tapi jalan kami jalan penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekali lagi perlengkapi kami dengan kuasa firman-Mu, yang sebentar kami akan duduk diam dengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat Tuhan yang hadir, bahkan setiap kami yang ada di rumah masing-masing yang menyaksikan siaran ini. Tuhan juga memberkati kami, urapi kami semua Yesus, sehingga setiap firman yang kami dengar menjadi kebenaran yang utuh buat setiap kami, kebenaran yang sanggup memerdekakan, mengubah setiap hidup kami Bapa. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Amin. Saudara luar biasa, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Di bulan depan, tepatnya bulan Juni, saudara, kita akan masuk, gereja ini masuk di tahun yang kedua. Jadi siapkan hati saudara, siapkan kita semua untuk bisa juga di bulan depan kita bisa menuai yang pastinya jiwa-jiwa. Amin. Karena sesungguhnya kado yang terbesar untuk ulang tahun gereja adalah jiwa-jiwa. Amin. Amin. Itu yang kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan. Kita berdoa ada keluarga-keluarga yang dipulihkan, ada pribadi-pribadi yang diselamatkan, sehingga mereka hidupnya yang tadinya tersesat, terhilang, nggak tahu arahnya mau kemana, tapi sekarang kita bawa ke rumah Tuhan. Mereka dengar firman, mereka dilawat oleh Roh Kudus, mereka belajar juga firman Tuhan, dimuridkan, dan mereka alami kemenangan demi kemenangan di dalam setiap perjalanan hidup mereka. Saudara mau alami kemenangan setiap hari? Amin. Amin. Teruslah berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita selalu dengan kebaikan Tuhan. Saya berharap saudara nggak bosan. Minggu depan kemungkinan masih saya melayani firman. Nanti di minggu terakhir nanti Ibu Pendeta Meli akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kita percaya kita semua pasti diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, bicara tentang hari ini, bicara tentang pengurapan Roh Kudus. Minggu lalu atau di Kamis kita sudah belajar bahwa Roh Kudus itu penting dalam hidup saya dan saudara. Roh Kudus yang bisa memimpin hidup saya dan saudara. Dia yang bisa ubah hati kita, bisa bawa hidup kita jadi lebih berarti, jadi lebih baik dari apa yang pernah kita kerjakan. Dari ini kita belajar ternyata ada penting sekali untuk kita ketahui bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita perlu pengurapan dari Tuhan. Amin. Kita perlu pengurapan dari Tuhan. Saudara, tapi sebelumnya saudara harus tahu bahwa pengurapan itu bukan sekedar hanya gini. Kalau orang diurapi terus saudara lihat dia gaya apa ya, tangannya goyang-goyang. Dia kan ada kan gitu ya, tangan goyang-goyang. Kayak apa tuh ya? Kayak kalau bahasa dokter bilang apa tuh, tremor. Goyang-goyang, ada orang badannya bergetar-getar gitu. Ada ya gitu ya. Saya nggak bisa kayak gitu. Tapi ada orang-orang gitu tuh waktu ngalami lawatan Tuhan. Tapi saya mau katakan gini. Urapan itu bukan sekedar gitu tuh. Amin. Terus ada yang bilang lagi, tiba-tiba kayak dia alami urapan, dia bilang, aduh tiba-tiba ini kok bulu kuduku berdiri ya. Jadi dibawanya ke suasana yang sepertinya supranatural. Sekali lagi saya nggak bilang itu salah, tapi kita akan lihat dan belajar bahwa bicara urapan dari Roh Kudus, urapan dari Tuhan tidak sekedar bicara itu. Apalagi kadang-kala ada yang suka latah-latah, ikut bilang waktu dia masuk ke satu tempat rumah Tuhan, tiba-tiba dia bilang, saya rasakan nih ada hadirat Tuhan. Baru masuk pintunya aja, ini kayaknya langsung kayak merinding, dingin katanya. Ya dingin lah, orang ada 3 AC, 4 AC, gimana nggak dingin? Apalagi mungkin kadang ada lagi yang latah bilang kalau masuk ruangan tiba-tiba, kok suasananya di sini panas ya? Iya, orang AC-nya lagi rusak. Terus Jakarta juga udara panasnya sangat-sangat panas hari-hari ini, betul ya? Panas banget. Saya kalau udah keluar tuh, panas banget. Lama-lama kita harus terbiasa dengan suasana panas. Sekali lagi bukan sekedar bicara itu. Apalagi kalau kita bilang
urapan Tuhan bukan juga bicara tentang apa yang kita rasa-rasa. Kayaknya kita rasa nih, oh nih Tuhan hadir nih, Tuhan hadir. Wah, Tuhan ada nih buat saya. Tidak. Tapi yang sesungguhnya yang kita perlu pahami bahwa bicara tentang urapan Tuhan, melainkan bicara tentang perbuatan Tuhan. Amin. Amin. Kalau Tuhan urapi kita, Tuhan urapi saya dan saudara, maka ada perbuatan-perbuatan Dia yang menyertai kita. Amin. Amin. Ingat saudara, jadi orang Kristen gak hanya orang Kristen yang ikut suasana. Jadi kalau rasanya lagi kayak gegap gempita, oh rasanya ini hadirat Tuhan, ini Tuhan sedang melawat saya, Roh Kudus sedang melawat saya. Padahal besok berubah hidupnya. Terus tiba-tiba enggak lagi punya suasana yang sama. Saudara kasih Tuhan, waktu Roh Kudus melawat saya dan saudara, dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan bekerja melalui hidup saya dan saudara. Amin. Waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dilawat oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu sendiri akan bekerja. Tapi Dia bekerja melalui saya dan saudara. Dia bekerja baik melalui apa? Perkataan kita. Amin. Dia bekerja baik itu melalui tangan kita. Waktu kita tumpangkan tangan, yang sakit sembuh. Amin. Dia bekerja. Dia bekerja. Dia bekerja. Amin. Waktu kita melangkah dan kita percaya Tuhan pasti buat saya berhasil di setiap langkah kita, maka Roh Kudus bekerja melalui kita. Perkataan kita, perkataan yang memberkati orang lain, Roh Kudus bekerja. Perbuatan kita, setiap hari Roh Kudus bekerja melalui semua itu. Itu sebabnya saya dan saudara harus terima urapan dari Tuhan hari-hari ini. Sehingga kita bukan hanya sekedar jadi orang percaya, datang beribadah kepada Tuhan, puji Tuhan. Bahkan kalau kita bisa melayani Tuhan, puji Tuhan. Namun kita harus alami urapan dari Tuhan. Amin. Sehingga kita nggak jadi jemaat, nggak jadi orang percaya yang hari ini ikut Tuhan, besok lupa Tuhan. Hari ini cinta Tuhan, besok tiba-tiba kecewa lagi. Enggak. Tapi kalau orang yang diurapi oleh Tuhan, alami pengurapan dari Tuhan, maka setiap pelayanannya, pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Perkataan kita, pelayanan kita menjadi kuasa yang dapat dialami oleh banyak orang. Orang kalau sudah diurapi Tuhan, pelayanannya pasti punya kuasa. Amin. Pasti punya kuasa, pasti punya dampak. Enggak jadi batu sandungan, tapi sesuatu yang berkat buat orang lain. Karena ada apa? Ada pengurapan dari Tuhan. Saudara percayalah, kalau kita melayani hanya dengan kekuatan kita sendiri, maka mudah sekali kita jadi lelah. Pada lagunya jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Tapi kadangkala kita jadi bilang capek nih kalau disuruh melayani. Capek datang ke rumah Tuhan. Capek tiap Rabu doa terus. Capek. Apalagi kalau orang yang melayani dengan kekuatannya sendiri, mudah sekali tersinggung. Betul apa betul? Mudah sekali tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Makanya jangan pakai kekuatan kita. Amin. Jangan pakai kekuatan kita. Kekuatan kita ini terbatas. Namun ketika kita melayani dengan pengurapan dari Tuhan, maka pelayanan itu menjadi menyenangkan. Bilang sama saya, pelayanan itu menyenangkan. Amin. Pelayanan itu menyenangkan, enggak nyebelin, enggak capek, betul enggak? Saudara, percaya kalau pelayanan itu menyenangkan? Doa saya, harapan saya udah share kepada pengurus. Saya bilang, harapan saya nih kalau nanti di ulang tahun kita yang kedua, harapan nih namanya harapan ya. Tapi berharap saudara juga gak lelah gitu. Jadi itu pelayanannya harus menyenangkan. Harapannya kita akan launching ibadah yang pagi. Jadi ada ibadah pagi dan juga ada tetap ibadah yang jam 4 sore. Saudara mau? Lelah nih Pak. Apalagi kalau di jadwalnya hari itu sama kan. Terus dikasih cuma istirahatnya di ruang ruko kayak gini doang lagi. Coba pakai AC sepoi-sepoi gini. Saudara, tapi kalau saudara tadi tuh alami bahwa enggak, saya lakukan ini bukan karena kekuatan saya, tapi saya suka aja. Amin. Saya senang aja. Orang di sini sumbernya kok. Amin. Amin.
Saudara kalau dikasih lembur sama perusahaan, terus lemburnya itu hitungannya tinggi, kira-kira saudara bilang sama perusahaan, jangan bos, jangan saya terus, udah bos, gak enak sama yang lain, bagi-bagi berkat kali, enggak kan? Pasti saudara bilang, puji Tuhan, berkat emang gak kemana ya. Enggak lelah, karena ada uang. Kalau ke rumah Tuhan, lelah, soalnya kelihatan gak ada uangnya, yang ada ngasih uang. Padahal kita tahu di sini sumbernya. Itu tuh orang percaya itu kadang-kala stres ya. Stres loh kadang-kala kita loh. Ikut Tuhan. Tuhan kadang-kala di surga untung gak stres ikut kayak kita gitu. Stres gak dia kalau lihat kita gitu. Iya, kamu kalau omong orang dunia, kamu lebih percaya. Sama aku gak percaya. Kau gak percaya kan aku yang buat kamu bisa sukses. Aku bisa buat kamu hidup sampai hari ini. Aku yang bikin utuh keluargamu. Tapi kamu lebih percaya sama yang itu tuh. Nanti kita belajar nih. Ternyata Tuhan bilang perjalanan orang kita tuh suka gagal karena itu. Dia lebih menggantungkan yang itu tuh tanpa disadari. Padahal di sini kata Tuhan, di rumahku tuh ada berkat. Mau kamu seharian pun melayani aku, kalau kau melayani dengan sukacita sama Tuhan, kau melayani karena pengurapan dari Tuhan, maka ada banyak berkat yang kau akan alami. Amin. Saudara gak akan pernah pulang dengan sia-sia. Amin. Apalagi nanti saya kalau jadi. Saya lagi diskusi sama istri nih, karena istri saya ternyata nggak bisa juga. Mungkin saya berangkat sendiri. Ada permintaan mereka, saya akan memberkati hamba Tuhan. Tapi 7 jam atau sampai 8 jam itu dari kota Medan. Ini kalau jadi minggu ketiga bulan Juni saya berangkat. Kalau jadi itu kan biaya tuh, betul nggak ya? Betul. Biaya itu. Saya kan nggak mungkin. Gembalanya bilang, jemaat Tuhan, minggu ketiga bulan Juni saya akan berangkat. Kita bikin extra kolektor 3 kali ya. No, nggak gitu. Amin. Lelah. Tapi karena kalau saya melayani karena kekuatan dari Tuhan, jadi nggak lelah. Kalaupun saya harus keluar uang, ya nggak lelah. Toh untuk Tuhan. Amin. Saudara mau melayani Tuhan? Kalau pelayanan kita diurapi oleh Tuhan, pelayanan kita jadi berkat buat orang lain. Hari ini kita cuma 1 ayat nih. Ya agak pelan-pelan saya. 1 pasal lah sebenarnya. Kita akan belajar pasal ini. 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 17. Pelan-pelan kita belajar firman ini ya. 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 17. Ayat 8. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Berhenti di situ tuh. Perhatikan baik-baik ini. Waktu didengar orang Filistin, betul apa betul? Siapa yang dengar? Orang Filistin dengar Daud diurapi. Maka orang Filistin mulai gelisah. Wah, Daud tuh diurapi. Beritanya langsung sebar. Daud diurapi. Perhatikan baik-baikannya. Yang maju nggak cuma 1-2 orang, 1 keluarga, 2 keluarga, 3 keluarga, semua. Amin. Semua orang Filistin maju. Mereka takut dengar Daud diurapi Tuhan. Amin. Perhatikan Bapak ini. Orang ternyata diurapi Tuhan tuh, wah luar biasa loh. Luar biasa banget. Sampai orang satu kampung Filistin takut cuma dengar Daud diurapi Tuhan. Takut, getar buat mereka. Bukan 1 orang, 2 orang loh. Firman Tuhan bilang nih, majulah semua orang Filistin. Mau siapapun umurnya, usianya udah lansia ke, oma-oma yang jalannya udah lambat sekalipun, opa-opa yang batuk-batuk, disuruh ikut maju. Karena ada Daud yang sudah diurapi. Jadi gak usah bingung saudara, ketika saya dan saudara diurapi oleh Tuhan, maka si jahat pun selalu ambil kesempatan, coba untuk ambil kesempatan untuk menyerang hidup saya dan saudara. Jadi kalau kita tiba-tiba alami serangan, gak usah takut. Amin. Gak usah kaget. Amin. Berarti kita diurapi oleh Tuhan. Tapi kalau setan nggak mau nyerang kita, jangan-jangan coba tanya, saya ini diurapi apa enggak ya? Kok hidupku aman-aman baik? Tapi kalau hidup kita tuh tiba-tiba kayak sepertinya mencekam, jangan takut. Itu tanda kita diurapi oleh Tuhan.
Amin. Si jahat gelisah. Lihat saya dan saudara, diurapi oleh Tuhan. Kalau tiba-tiba ada tantangan, ada kesulitan yang kita alami, tiba-tiba kok jadi ada persoalan ya. Padahal saya udah sungguh-sungguh, saya udah bilang, Tuhan, aku mau satu keluarga kami melayani Tuhan. Tiba-tiba persoalannya bertubi-tubi datang. Semua datang beruntun. Karena apa, saudara? Setan gak suka itu. Haleluya. Setan gak suka itu. Dia gak suka kita lebih sungguh melayani Tuhan. Tapi kalau kita memang gak suka berdoa, gak suka melayani, gak suka beribadah, gak suka nyembah Tuhan, setan gak mau ganggu. Dia bilang, udah gak usah urus tuh, ntar dia jatuh sendiri. Yang dia mau jatuhin siapa? Orang yang diurapi sama Tuhan. Coba tanya hatimu, Tuhan, hari ini aku pastikan aku diurapi sama Tuhan. Amin. 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 Setan berusaha hentikan langkah Daud untuk jadi raja. Dia dengar Daud diurapi jadi raja. Berusaha. Kadangkala setan itu berusaha ganggu kita, berusaha berhentikan langkah kita untuk kita jadi orang yang berhasil, diberkati oleh Tuhan. Dia berusaha tuh, buat aja ada aja tantangannya. Padahal tujuan Tuhan buat kita semakin naik, semakin naik. Amin. Amin. Jadi kalau mulai sekarang, saudara dan saya nggak perlu bingung ketika kita diurapi Tuhan, ketika kita mau dipromosiin oleh Tuhan, tapi tiba-tiba ada saja tantangan, tiba-tiba ada saja persoalan, tidak perlu bingung. Amin. Bilang sama orang yang ada di dekat kita pelan-pelan, kamu itu diurapi oleh Tuhan. Amin. 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 Kalau saudara nanti besok mau terus diberkati, ada tantangan tiba-tiba, gak usah bingung, gak usah jadi tiba-tiba kaget, gelisah, takut. Gak usah, kata Tuhan, karena kau orang yang diurapi oleh Tuhan. Namun ketika Daud tahu musuh datang mau menyerang, Daud tahu musuh datang mau menyerang, Daud tahu bahwa berita itu bukan berita hoaks, tapi ini fakta. Ada musuh mau menyerang. Daud tahu bahwa setan itu mau menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupnya. Maka ketika Daud dengar itu, kita lanjut ayatnya. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu apa? Majulah ia menghadapi. Amin. Waktu Daud dengar itu, waktu kita dengar ada persoalan, tantangan, ada orang kasak-kusuk mau bikin kita jatuh, maju. Amin. Jangan jadi mundur. Amin. Karena yang punya rencana itu Tuhan, bukan manusia. Maka jangan takut. Dengar faktanya, fakta ini terjadi. Tapi Daud nggak mundur. Dia maju menghadapi musuh. Daud nggak sembunyi. Namun seringkali orang Kristen, orang percaya, yang terjadi adalah ketika ada persoalan, ada tantangan, tiba-tiba jadi hilang. Tiba-tiba jadi sembunyi. Tiba-tiba jadi malu. Malu kalau kami bangkrut. Malu nih kalau kami begini nih buat dosa. Ngapain malu? Datang sama Tuhan. Akui, kalau kau mau dipulihkan, datang sama Tuhan. Akui, Tuhan, aku udah buat dosa nih. Aku udah buat kesalahan nih Tuhan. Aku berpikir yang jahat ternyata selama ini. Aku minta ampun, Tuhan pasti pulihkan. Maju, jangan pernah mundur. Maju, jangan pernah mundur. Kalau nanti kita ada tantangan dalam pelayanan, maju. Amin. Saudara mau maju? Cuma 2 orang yang berani maju. Saudara mau maju? Saudara mau maju? Amin. Jangan takut, maju. Kita lanjut ayatnya. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyembuhan di lembah Refaim, lihat baik-baik. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Siapa yang menerobos? Siapa yang menerobos? Tuhan yang menerobos.
Amin. Siapa yang menerobos? Siapa yang bikin langkah kita di depan berhasil? Tuhan. Amin. Betul ya? Amin. Kan dia udah ada di luar, di depan. Amin. Siapa yang menerobos? Tuhan akan menerobos. Tapi Tuhan menerobos melalui siapa? Melalui saya dan saudara. Amin. Tuhan juga mau menerobos dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Tuhan akan menerobos apapun yang hari-hari saudara sedang perjuangkan. Percayalah, Tuhan akan menerobos di depan. Dan dia mau menerobos bersama dengan saya dan saudara. Kita lanjut ayatnya. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Perhatikan baik-baik. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Perhatikan baik-baik saudara. Saudara tahu bahwa orang Filistin itu semua datang menyerang Daud. Ternyata waktu mereka datang menyerang, berperang, mereka bukan datang hanya sekedar membawa perlengkapan senjata perang saja. Tetapi dikatakan oleh ayat ini, mereka juga membawa berhala dan roh jahat. Mereka bawa spiritnya roh jahat. Saudara, terkadang dalam perjalanan hidup saya dan saudara, kita bukan hanya berhadapan sama hal-hal yang bisa kita lihat oleh mata jasmani kita. Tetapi ada juga spirit roh jahat yang gak bisa kita lihat. Tapi percayalah bahwa Roh Kudus, roh yang ada di dalam saya dan saudara itu lebih amin, daripada ada yang di luar sana. Amin. Saya ulang lagi nih, terkadang waktu kita berjalan iring Tuhan, kadang ada hal-hal yang kita coba hadapi tidak bisa kita lihat oleh kasat mata. Tapi percayalah, roh yang ada di dalam kita ini jauh lebih besar, dan dia akan siap memberitahukan itu kepada saya dan saudara. Firman Tuhan katakan bahwa peperangan kita bukan hanya melawan darah dan daging saja, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Sekali lagi, roh yang ada dalam kita itu lebih besar daripada ada yang di luar sana. Namun terkadang saya suka bingung lihat orang percaya. Itu lebih percaya, sekali lagi yang tadi saya bilang di awal, akan masa depan yang di luar sana. Dia percaya bahwa dunia ini ada masa depan. Dia lebih percaya itu. Anak-anaknya akan berhasil di situ, dia lebih percaya itu. Tapi dia sulit untuk percaya bahwa sesungguhnya keberhasilan itu, masa depan itu, harapan itu, segala sesuatu itu ada di dalam sini. Amin. Ada di mana? Ada di dalam sini. Saya mau ajak saudara, biar kita gini, kita nggak selalu hafal dengan kata-kata ini, selalu bilang apa yang ada di dalam kita ini lebih besar dari yang di luar sana. Saya kemarin bilang, Tuhan, kenapa orang Kristen tuh tahu kata-kata itu, percaya? Dia bilang, percaya nggak roh kita, roh yang di dalam kita ini lebih besar dari luar sana? Iya. Tapi kadang praktek hidupnya kita lebih apa ya? Lebih percaya sama yang di luar daripada yang di dalam ini. Betul ya. Tanpa kita sadari nih, waktu kita jalan ikut Tuhan, kita lebih percaya sama yang di luar sana daripada yang di sini. Kita pikir, oh kalau saya kerja di sini, saya punya proyek di sini, kalau nanti saya ada di sini, cuannya pasti besar. Tapi dia nggak nyadari bahwa yang besar itu sudah ada di sini. Amin. Sudah ada di mana? Sudah ada di sini. Oh, nanti anak-anakku sukses nih kalau dia kuliahnya di A, di B, dan di C. Tapi dia nggak tahu bahwa, nyadari bahwa masa depan anak-anaknya sudah ada di sini. Amin. Bilang sama saya gini, Tuhan, mulai sekarang saya tahu yang ada itu, yang besar itu, yang hebat itu, yang punya masa depan itu ada di dalam saya, bukan di luar sana. Amin. Jangan pernah ragu. Kadang-kala kita kasak kusuk cari jalan keluar, padahal kita nggak menyadari bahwa jalan keluar pun ada di sini. Jawaban pun ada di sini. Harapan itu tetap ada di sini. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Yesus tetap ada di dalam hati kita. Sepanjang kita nggak tinggalkan Tuhan, dia selalu ada. Dia selalu ada. Dia bilang, aku ada di hatimu, aku ada di hidupmu, dan aku besar.
Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu jadi takut? Orang aku ada yang besar. Kita lanjutkan kembali ayatnya. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi, lihat baik-baik. Ketika orang Filistin menyerbu tadi, waktu mereka serbu, pukul mundur. Roh-roh jahat di bumi hanguskan, dibakar habis. Namun mereka coba ulang lagi. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, perhatikan baik-baik ayat ini. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, jangan maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Setiap Daud mau maju menyerang, Daud selalu bertanya sama Tuhan. Daud selalu bertanya sama Tuhan. Dia minta konfirmasi sama Tuhan. Sekarang apa yang harus aku lakukan kembali? Dan kali ini Tuhan punya strategi yang berbeda. Amin. Tuhan punya strategi yang Saudara, Tuhan itu punya strategi yang selalu banyak. Amin. Sekreatifnya kita bisa kreatif itu karena dari roh Tuhan. Karena dia Tuhan yang kreatif. Tuhan yang gak pernah kehabisan ide. Tuhan punya cara yang banyak. Tuhan punya strategi yang berbeda-beda. Maka setiap pribadi Tuhan punya cara untuk menolong berbeda-beda. Betul ya? Pengalamannya berbeda-beda. Karena Tuhan punya cara yang berbeda-beda. Kalau saudara bisa kesaksian bilang, Tuhan tuh nolong kami dengan cara gini. Mungkin keluarga yang lain punya cara yang lain ketika Tuhan tolong mereka. Karena selalu Tuhan punya cara yang berbeda. Dan Tuhan juga punya cara yang berbeda, punya strategi yang berbeda atas gereja di tempat ini. Amin, amin. Kalaupun gereja-gereja di tempat lain Tuhan bisa berkati dan kembangkan, Tuhan punya cara itu. Sekarang Tuhan juga punya cara yang berbeda untuk mengembangkan gereja ini. Amin. Kita lihat ayat berikutnya. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Amin. Daud bertindak seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa-bangsa. Lihat baik-baik, ketika pengurapan itu terjadi, nama Daud jadi terkenal. Ketika pengurapan Tuhan itu terjadi, bangsa-bangsa dikatakan jadi takut sama Daud. Ketika pengurapan Tuhan itu terjadi atas hidup saya dan saudara, maka disitulah kita akan mengalami ada sesuatu yang baru terjadi, ada sesuatu yang besar terjadi, ada sesuatu yang naik terjadi. Kita tiba-tiba kok jadi, kenapa saya dipakai Tuhan lebih tinggi dan lebih tinggi? Itu karena Tuhan urapi kita. Tiba-tiba hidup kita jadi lebih besar dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Tuhan pakai kita. Saudara, urapan dari Tuhan membuat saya dan saudara berani untuk menghadapi tantangan dan masalah. Pentingnya kita diurapi Tuhan, karena urapan dari Tuhan membuat saya dan saudara berani untuk menghadapi tantangan dan masalah. Sesungguhnya yang membuat saya dan saudara berani untuk melangkah, menghadapi apapun juga. Kayak saya gini, saudara pikir saya nggak punya kekhawatiran? Pasti ada punya kekhawatiran. Tentu saya bisa saja takut. Tapi kalau saya pakai keberanian itu datang dari diri saya sendiri, saya bisa jadi takut. Tapi pengurapan Tuhan itu yang kita gunakan. Kita berani bukan karena kita lebih hebat dari yang lain, tapi kita berani karena kita tahu bahwa pengurapan Tuhan yang membuat kita bisa maju. Amin. Pengurapan Tuhan yang buat kita bisa berhasil. Pengurapan Tuhan yang membuat kita bisa naik dan sukses. Pengurapan Tuhan yang bisa lakukan itu. Di saat tertentu nanti saya dan saudara akan lihat dan alami sendiri bahwa uang kita, harta kita, orang-orang yang paling dekat sekalipun, atau koneksi saudara yang saudara mungkin sekarang anggap itu bisa diandalkan, atau orang-orang yang paling dekat lah ya,
Teman-teman mungkin siapapun lah, saudaramu yang secara pribadi, suatu saat mungkin tidak akan mampu untuk menolong dan memberikan kita jawaban. Namun yang justru akan selalu memberikan kita kekuatan, memberikan kita harapan, memberikan kita jawaban adalah pengurapan dari Tuhan. Amin. Dia yang selalu ada buat kita. Oleh sebab itu mulai hari ini dan seterusnya jangan pernah takut untuk menghadapi masalah. Sebab pengurapan Tuhan yang membuat saya dan saudara tidak lagi menjadi takut dan mundur. Keberanian yang kita miliki bukanlah keberanian yang nekat, tapi keberanian yang kita miliki adalah keberanian karena ada Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang pimpin kita sehingga kita berani untuk melangkah. Kita juga waktu melayani ingin kalau mengembangkan kanan kiri bukan sekedar nekat sehingga kita pikir dengan iman enggak. Kita lakukan semua dalam pimpinan Roh Tuhan. Amin. Sehingga kita enggak celaka, betul enggak? Kalau kita belum mampu untuk nyicil, janganlah nyicil dulu. Betul ya. Toh kita udah tahu kan keuangan kita sekian. Kalau kita rasa oke, Tuhan, oke, dan kami percaya ada penyertaan Tuhan di dalam, maka Tuhan akan berkati kita. Tapi kalau kita belum sanggup, ya udahlah, santai aja dulu. Amin. Diam-diam baik dulu lah di pojokan, betul nggak? Sampai Tuhan kasih strategi yang baru buat kita, baru kita bertindak. Jangan bilang sama yang lain, nggak punya iman sih. Punya iman lah. Iman sebiji sesawi aja bisa pindahkan gunung. Iya, kalau itu imannya benar. Kita udah imannya katanya besar, boro-boro pindahkan gunung, mindahin mimbar ini aja nggak sanggup. Kadang-kala kita yang sendiri yang bikin persoalan. Amin. Petrus yang dahulunya takut dan menyangkal Yesus, namun ketika Petrus alami zaman Roh Kudus, sekarang Petrus berani maju untuk keluar dan bersaksi. Dia bersaksi tentang Yesus yang sudah menolong hidupnya. Dia bersaksi bahwa Yesuslah raja di atas segala raja. Sehingga ribuan orang dikatakan bertobat. Amin. Dia punya keberanian. Keberanian yang enggak. Dulu dia keberaniannya kadang-kadang keberanian asal nyeplak aja. Yesus ngomong apa? Saya yang duluan di situ. Saya akan maju. Itu dulu keberaniannya. Tapi ternyata masuk dalam peristiwa yang kelam, masuk dalam peristiwa yang tragis, Petrus menyangkal, takut. Biasanya kan kita gitu ya, udah tenang Pak Pendeta, pokoknya yang lain mundur, yang lain gak mau sungguh-sungguh, saya sungguh-sungguh. Tapi pas kita lagi alami goncangan, semuanya mundur. Tapi ketika orang dilawat oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya berubah. Maka keberaniannya sekarang bukan keberanian nekat, keberanian yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga gak heran 3.000 orang bertobat. Saudara perhatikan baik-baik. Cara kerja setan itu tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, dan selamanya. Saya ulang lagi nih, setan itu bekerja tidak pernah berubah. Strateginya itu aja. Kadang-kala udah jadul, kita udah tahu strateginya, tapi kadang-kala kita ikuti strateginya, padahal kita sendiri udah tahu. Apa sih yang bisa buat setan buat kita jatuh? Apa sih yang dia bisa buat? Dia selalu tebar ketakutan buat kita, betul ya? Yang dia sebar apa? Kekhawatiran buat kita, takut, itu tuh aja. Itu dari zaman dulu sampai sekarang, itu aja kerjanya. Gak ada yang pernah berubah. Makanya waktu kita takut, khawatir, mulai merasa kayak intimidasi, kita pikir udahlah, udah gak layak nih hidupnya, bunuh diri. Kalaupun gak bunuh diri, sembunyi rapat-rapat, gak mau diketahui orang, gak mau lagi datang ke rumah Tuhan, gak mau lagi melayani Tuhan. Itulah kerja setan tuh. Setan selalu buat itu. Agar apa? Intimidasi yang dia kerjakan buat saya dan saudara, itu membuat kita mundur dan gak mau lagi berani melangkah. Pada Roh Tuhan tidak bekerja seperti itu. Dia selalu punya cara yang berbeda. Amin. Tapi kadang-kala anak Tuhan lebih percaya sama setan. Makanya apa yang setan mau dia kerjakan. Tapi apa yang Tuhan mau kita sulit untuk lakukan dengan setia. Padahal kita tahu Tuhanlah yang memberikan kita kehidupan. Amin. Amin. Kan ada firman yang bilang kan, pencuri datang cuma ingin mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang memberi kamu hidup, bahkan hidup yang berlimpah-limpah.
Amin. Maka kata Tuhan, jangan takut. Cara kerja setan ya gitu-gitu aja. Tahunnya mau berganti, kayak mau udah zaman sosial media tinggi ini, dia tetap punya cara yang sama. Hanya dirubah aja bungkusannya, tapi di dalamnya sama aja. Dia selalu mengintimidasi setiap orang percaya. Dia buat orang jadi tersesat. Kenapa kita harus diurapi Tuhan? Agar kita berani untuk melangkah. Yang berikutnya, mengapa kita diurapi oleh Tuhan? Karena pengurapan dari Tuhan membuat saya dan saudara itu semakin peka untuk mendengar suara Tuhan. Tadi perhatikan baik-baik ayatnya ya. Daud semakin peka. Amin. Awal Tuhan bilang maju. Sekarang Daud coba dengar lagi. Tuhan bicara apa lagi? Jangan dulu. Tenang. Kita rubah strateginya. Daud lakukan perintah Tuhan dan dia menang. Saya dan saudara, gini, kepekaan itu bisa dilatih. Saya ulang lagi ya, kepekaan itu bisa dilatih. Kepekaan itu bukan milik pendeta. Bohong itu. Siapa bilang? Kalau saudara bilang cuma hamba Tuhan, jadi bapak sih pendeta, bapak kan kadang-kala peka ya dengar suara Tuhan. Enggak, itu bohong itu. Enggak ada ayatnya itu Pak Bu. Semua orang percaya itu dipenuhi Roh Kudus, pasti hidupnya akan semakin dekat dengan Tuhan. Nah, waktu kita semakin dekat dengan Tuhan, kita peka dengar suaranya. Betul ya? Ya kalau saudara lah bergaul lah, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua lah. Kalau setiap hari ada di rumah, mau orang tuanya tuh di loteng paling tinggi, mau dia orang tuanya mungkin agak jauh letaknya, walaupun mungkin suaranya pelan gitu, tapi anak itu akan tahu, itu mama saya itu suaranya tuh nggak asing buat saya. Itu suara papa saya tuh, batuknya tuh, ciri khas banget tuh batuknya. Padahal kita belum lihat. Peka nggak kita? Bisa peka nggak? Peka. Sama halnya kita dengan Tuhan. Kalau kita senang di hadirat Tuhan, duduk diam, dengar suara Tuhan, Tuhan bicara di hati kita yang paling lembut, maka kita akan peka. Kita nggak bertindak jadi sembrono. Kita selalu bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau katakan. Maka kadang-kala gini, karena bisingnya dunia ini, karena banyaknya berita-berita yang kita dengar, apalagi di zaman sosial media, ada banyak info-info yang kita terima. Kadang-kala itu membuat kita jadi khawatir. Terus kita percaya lagi sama berita itu. Kita sulit untuk percaya sama firman Tuhan. Terus belum kita cross check, disebar lagi ke grup. Terus mengintimidasi semua anggota grup agar jadi takut dan khawatir. Hati-hati. Nggak taunya pas dicek beritanya udah jadul, udah tahun keberapa. Betul. Kan senang banget kita gitu ya. Kenapa sih saudara nggak rubah gitu? Oh ya, sekarang aku rubah. Aku lebih dekat dengar suara Tuhan. Kalau saudara gini nih, belajar latih gini, Tuhan coba aku mau dengarlah. Tuhan mau buat apa buat hidup kami, buat keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Waktu saudara terus lembah doa, Tuhan pasti buat. Pasti Tuhan kasih tunjuk strateginya. Yang berikutnya, kenapa kita harus diurapi oleh Tuhan? Karena pengurapan Tuhan memberikan kita kekuatan, bukan cuma untuk bertahan, tetapi tadi di ayat tadi yang kita baca, tetapi juga untuk menerobos. Amin. Bukan cuma untuk bertahan hidup ini, tapi menerobos. Makanya tadi berkata Tuhan menerobos musuhku melalui apa? Melalui tanganku, melalui aku. Tuhan sudah menerobos liduhan, tapi dia bekerja melalui aku. Biarlah saudara-saudara jadi jemaat yang diurapi dengan pengurapan dari Roh Kudus. Amin. Saudara mau diurapi oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi kalau kita diurapi Tuhan, percayalah, pasti aja ada gangguannya, pasti aja ada tantangannya, tiba-tiba ada aja persoalan. Tapi ingat, nggak usah takut, nggak usah bingung, nggak usah jadi tiba-tiba jadi khawatir. Karena Tuhan bilang, aku ada di situ. Dan pegang baik-baik, Rohku yang di dalammu itu lebih besar. Amin. Kalau kita tahu dia lebih besar di dalam kita, aktifkan yang besar itu. Tanya sama yang besar ini. Gak usah khawatir, gak usah panik. Kita nggak tahu nanti tahun ini akan seperti apa kita alami. Tapi yang pasti kita percaya, kalau Tuhan menyertai kita, segala jalan kita penuh dengan mujizat. Amin. Selalu saja ada pertolongan Tuhan. Entah kenapa. Orang lain bingung, kita nggak bingung. Orang lain sepertinya nggak tahu mau buat apa. Kita ada saja yang kita bisa buat.
Ada saja yang kita buat. Minimal ginilah. Kalaupun mungkin gak pekerjaan kita lakukan, tapi kita terus melayani Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bawa kita doain orang lain. Tiba-tiba Tuhan terus pakai kita untuk tetap menumpangkan tangan buat orang lain. Tuhan berkati kita. Dan waktu kita pulang kita gak sadar, iya ya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan loh, gak ada pemasukan. 1 tahun, Tuhan sudah tolong. Amin. 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 Saudara mau melangkah bersama Tuhan? Saudara mau melangkah bersama Tuhan? Izinkan saya kasih ilustrasi ya. Kadang kalau khotbah di luar suka kasih ilustrasi. Gak apa-apa lah ya, walaupun disiaran kan. Izinkan saya kasih ilustrasi. Saya mau cari dua volunteer dulu. Pak Yopi bisa ya sini? Sanggup Pak Yopi ya ini. Pak Yopi di sebelah kanan saya. Waktu Pak Yopi cara manusia, secara pribadi bisa saja jatuh dalam dosa, betul ya? Waktu dia jatuh dalam dosa, dia alami tekanan, pelan-pelan mundur. Dia alami tekanan, terus pelan-pelan aja pelan-pelan. Dia alami tekanan sampai dia terus alami, aduh hidupku udah gak ada lagi gunanya. Terus dia tiba-tiba bertubi-tubi punya persoalan dan masalah. Dosa yang dikerjakannya gak pernah mau diakuin. Dan itu membuat dia alami tekanan terus tekanan terus. Sampai dia sepertinya udah mau menyerah. Tapi tekanannya begitu kuat terus menekannya. Dan dia udah gak tahu lagi mau buat apa. Udah mentok, tekanannya udah terlalu terus. Ini dia. Udah gak tahu lagi apa yang mau dikerjakan. Saya butuh 1 orang lagi. Tetap di sini Pak Yopi. Bisa bertahan di sini ya? Sanggup ya? Oke. Kalau sanggup dalam tekanan ini, pasti sanggup jadi pemenang. Saya undang 1 orang lagi. Sipri, boleh Sipri. Ini manusia yang berdosa. Akibat perbuatannya, akibat dia jatuh dalam dosa, akibat dia selalu hidup mengandalkan cara hidupnya sendiri. Kekuatannya dia terus pakai. Sehingga itu membuat dia alami tekanan yang kuat. Sini. Ini cuma contoh ya. Ingat loh, contoh. Nanti saudara kalau keluar jangan intimidasi dia ya. Ini bilang ini dia setan. Ini cuma sekali lagi saya bilang contoh loh. Saya nggak bilang Sipri setan, cuma contoh. Ini kan tadi manusia yang berdosa, ini setan. Setan akibat keangkuhan, kesombongannya, dia sama, dia jatuh juga, jatuh dia. Alami tekanan terus. Apalagi setan tahu dia akan suatu saat hari hidupnya hanya ada di neraka. Terus dia mulai tekanan, terus dia tertekan dia. Dia apalagi dia lihat, banyak banget anak Tuhan, bukannya dia bisa rebut, dia malah coba cari orang untuk ikut dia. Ini orang-orang kok bangkit semua. Semakin dia tertekan nih. Terus cara dia bekerja cuma gitu-gitu aja, jadul. Terus lama-lama orang Kristen udah belajar firman, makin tahu, hidupnya makin tertekan. Perhatikan baik-baik. Ini setan, ini coba contoh ya. Ini manusia yang berdosa. Yesus datang. Amin. Perhatikan baik-baik. Terus Yesus bilang di kayu salib, sudah selesai. Amin. Yesus bilang apa? Selesai. Dia datang untuk mengampuni setiap dosa. Amin. Dia datang untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Dia bawa. Mari Pak Yopi, bangkit. Kamu bisa. Aku tahu kelemahanmu. Aku tahu sulit memang. Iya, aku tahu dosa yang kamu kerjakan. Tapi kalau kau mengakui dengan mulutmu, aku Allah setia akan mengampuni. Aku tahu kamu gagal dalam banyak pekerjaan, tapi aku akan memberkati setiap jalan-jalanmu. Aku urapi kamu. Mulai hari ini berjalan dengan setia mengiring aku. Hidupnya terus dipulihkan. Dan Tuhan terus urapi dia. Amin. Yang ini semakin tertekan. Dan semakin tertekan. Amin. Karena dia tahu harinya akan tiba. Makanya ada satu peristiwa yang dibilang waktu Yesus datang ke Gerasa. Tahu ceritanya? Tahu ya ceritanya? Halo. Ini kadang-kadang jemaat saya harus ajar firman yang benar. Jangan banyak dengar TikTok yang kadang-kadang ngaco. Nggak pakai ayat, ngaco, ngomong sembarangan. Terus kita senang banget share-share lagi. Ayatnya nggak ada lagi. Ini ayatnya bilang waktu Yesus datang ke Gerasa, Yesus datang nggak bawa minyak. Amin. Perhatikan baik-baik nih. Yesus datang bawa minyak nggak? Enggak ciprat-ciprat. Yesus datang nggak langsung bawa gini.
Dalam nama Yesus, haleluya, sibarakala basir belakang. Oh, setan-setan gak ada. Yesus cuma datang nongol. Setan dari jauh bilang, Yesus, ngapain kamu sekarang ini? Waktuku belum tiba. Dia takut. Udah mau takut, dia mau ke sana. Maka dia konfirmasi, waktunya kan belum. Tunggu dulu dong. Kan belum lama mainnya gak cincai nih. Kan kita udah perjanjian. Nanti kan belum. Kan kata kamu datang kedua kali gitu. Yesus bilang, iya, tapi kau nyah dari orang ini. Karena aku mau selamatkan, mau mulihkan orang ini. Maka dikirim ke tempat binatang babi. Amin. Hidupnya makin satu orang diselamatkan. Makin satu orang bertobat. Dia makin satu orang terus melayani Tuhan. Dia injili orang lain, ikut Tuhan. Ini yang tetap tertekan. Roh Tuhan besar ada padaku. Amin. Kan Tuhan ini besar yang menyelamatkan. Maka Pak Yopi pun waktu ketemu setan, dia cuma bilang, setan, dasar lo mau punya kuasa gitu-gitu aja, gak pernah berubah gaya lo. Gue udah makin ngerti. Takut gak dia ngadapin setan? Takut gak? Dia gak perlu takut untuk ngadapin. Amin. Karena dia udah menang. Amin. Bahkan Tuhan bilang lebih dari pemenang. Amin. Terima kasih Sipri. Tutup, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Buat mereka. Amin. Jadi sekarang saudara masih takut sama setan? Halo, coba lihat kini lah. Takut gak kalau ada persoalan? Setan tuh kadang-kala buat kita sepertinya maunya, nasibnya kayaknya acak adul. Dia bikin kita kayaknya mau bangkrut. Tapi datang sama Tuhan. Kalau itu kesalahan, kita akui sama Tuhan. Tuhan, ini kesalahanku membuat aku bangkrut. Ini kesalahanku dulu membuat aku gak bisa menata keuanganku dengan sehat, dengan baik. Tapi sekarang aku mau berubah. Maka Tuhan akan buat perubahan lebih dahsyat. Amin. Dia akan terobos itu. Amin. Dia terobos itu di depan. Amin. Apa yang saudara doakan, anak-anakmu doakan, tumpang tangan, kata Tuhan. Rohku ada di dalammu. Rohku ada di dalammu. Engkau berkata-kata, rohku menyertai. Engkau tumpang tangan, rohku ada di situ. Jangan takut. Jangan mau takut diintimidasi sama si setan. Si jahat itu selalu punya cara yang sama. Tapi aku selalu punya cara. Amin. Saudara mau setia ikut Tuhan? Kita mau terobos? Amin. Jadi ya. Ulang tahun Geki yang kedua kita buka ibadah pagi. Masih ternyata ragu juga. Oke lah kalau gitu. Saudara ragu juga ternyata. Jangan lelah melayani Tuhan. Amin. Tuhan pasti buat kita baik. Amin. Apa yang saudara doakan, bilang Tuhan, aku berani sekarang mau melangkah, nggak mau mundur. Kalaupun mungkin apa yang kudoakan belum ada yang nyata yang terjadi. Tapi ternyata aku masih sehat sampai hari ini. Udahlah, aku mau pakai kesehatanku minimal untuk layani orang lain. Amin. Kalau ada aku dengar yang sakit, aku datang kunjungi mereka. Kalau aku dengar dia susah, aku punya makanan, ya walaupun lebihnya makannya ginilah, nasi pakai oncom, sayur kangkung, gak apa-apa. Kalau agak berlebih aku bagi buat orang lain. Aku mau tolong orang lain. Dan Tuhan pasti memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini jadi doa kita bersama-sama sore hari ini. Makasih Yesus, urapi kami semua. Saudara, saya mau ajak kita sore hari ini. Pastikan kita semua jemaat Tuhan di tempat ini maupun yang di rumah, minta pengurapan dari Tuhan. Minta pengurapan dari Tuhan. Karena kita mungkin akan lihat tahun-tahun ini atau tahun-tahun ke depan mungkin lebih berat, jauh lebih berat tantangannya. Anak-anak kita punya tantangan yang jauh lebih berat dari apa yang dulu kita pernah alami. Makanya Tuhan bilang, terima urapanku. Urapanku yang membuat kau berani tetap melangkah. Urapanku yang membuat kau punya kekuatan yang baru. Urapanku yang membuat kamu bisa menyembuhkan setiap sakit penyakit. Urapanku yang mendatangkan terobosan dalam hidupmu. Minta urapan sama Tuhan hari ini. Kau setia beribadah, setia melayani, setia melakukan banyak yang baik. Tapi Tuhan bilang,
urapanku juga perlu. Itu akan menyertai setiap langkah hidupmu sepanjang hidupmu. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gerejamu, Dia Isyama. Angkat kedua tangan, katakan urapilah Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami, amin, dengan hadirat. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa dicurahkan di tempat. Urapilah, oh, urapilah. Terimalah urapan dari Tuhan yang mengurapi setiap langkah hidup saya dan saudara. Pengurapan yang membuat kita tetap berani melangkah. Pengurapan yang membuat kita punya kekuatan. Dengan hadirat kami rindu Tuhan, melihat kuasa dicurahkan di keluarga kami Tuhan. Amin. Urapilah, amin. Terima kasih Tuhan. Urapi kami Bapa dengan minyak yang baru dalam nama Yesus. Haleluya. Dengan hadirat kami rindu, oh Tuhan, melihat kuasa dicurahkan di tempat ini. Saudara kasih Tuhan, terimalah urapan dari Roh Kudus hari ini. Terimalah pengurapan dari Tuhan hari ini. Engkau akan lihat kuasanya bekerja dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Kuasanya akan bekerja melalui hidupmu. Engkau akan sanggup menerobos segala sesuatu. Engkau akan lihat ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada mujizat terjadi. Anak-anakmu ya diselamatkan karena Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Karena Roh Kudus yang mengurapi hidupmu. Perkataanmu diurapi, tanganmu diurapi, kakimu melangkah diurapi. Kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada, ada pengurapan dari Tuhan. Setan tidak akan pernah berkuasa atas hidup saya dan saudara. Tapi Tuhan Yesus akan terus berkuasa atas hidup saya dan saudara. Karena pengurapannya tetap tinggal dalam hidup saya dan saudara. Terimalah pengurapan dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengurapi kami hari ini. Urapi terus hidup kami Bapa, dengan pengurapan yang baru, dengan minyak yang baru. Hingga kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, kami selalu berani. Kalaupun ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan, kami gak mau mundur. Kami gak takut Tuhan. Kalaupun ada didengar berita-berita di tahun ini atau tahun depan, mungkin kami akan hadapi badai yang besar, kami tidak takut. Karena kami punya Yesus yang besar, yang selalu ada di dalam kami. Kami tidak khawatir dengan apa yang terjadi di dunia ini Tuhan. Karena kami yakin pasti selalu ada jawaban di hati kami. Selalu ada jalan keluar di dalam hidup kami. Yesus, Engkau besar buat kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu. Pakai kami semua Tuhan bisa menerobos tahun ini, bahkan tahun-tahun ke depan. Sehingga ada banyak jiwa yang kami bisa menangkan. Ada banyak-banyak keluarga yang kami bisa bawa ke dalam hadirat Tuhan.
Ada banyak pribadi-pribadi ya Tuhan Yesus yang mungkin hari-hari ini gelisah, yang mereka mungkin nggak tahu mau berbuat apa. Mungkin mereka sudah terhimpit, terdesak Tuhan dengan segala sesuatu yang mereka alami hari-hari. Atau mereka mungkin sudah ingin ambil keputusan untuk melakukan sesuatu yang nggak baik di hadapan Tuhan. Urapi kami Bapa, pakai kami Yesus, keluarga kami, pakai pribadi lepas pribadi dari antara kami. Siapapun Tuhan, Engkau sanggup pakai kami jadi alat kerajaan-Mu, jadi alat di gereja-Mu ini Yesus. Ya, gereja-Mu, gereja yang terus dipenuhi dengan berkat Tuhan, gereja yang penuh dengan kemuliaan dari Tuhan, gereja yang penuh dengan mujizat-mujizat dari Tuhan. Jika setiap orang yang hadir di tempat ini yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang berdosa diampuni dalam nama Yesus. Mereka yang lemah masuk ke dalam rumah Tuhan diberi kekuatan yang baru. Terima kasih Yesus. Berdoa bersyukur buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ke depan. Yang pertama ada ibadah doa tanggal 15 Mei 2024 bertempat di Rusunawa, Penggilingan, Tower E4, lantai 10, nomor 2 di rumah Ibu Caroline. Sekali lagi ibadah doa tanggal 15 Mei 2024 bertempat di Rusunawa, Penggilingan, Tower E4, lantai 10, nomor 2 di rumah Ibu Caroline. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sempat hadir atau ada waktu untuk hadir, kami menyarankan untuk ikut serta di dalam ibadah doa ini. Karena kembali saya menyatakan bahwa home prayer, ibadah doa yang diadakan setiap hari Rabu ini, walaupun saya belum pernah datang Bapak Ibu Saudara, tapi saya maksimal hadir secara online. Dan saya merasakan bahwa sungguh lewat worshiper yang hadir, lewat penyembah yang hadir, oleh doa dan firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala, saya merasakan di-charge. Jadi pertengahan antara Senin sampai dengan Sabtu kita ibadah lagi Minggu. Di tengah minggu kita ikut ibadah doa. Di hari Rabu itu saya merasa di-charge saudara. Dan saya merasa bangga buat Bapak Ibu Saudara yang hadir setiap hari Rabu. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang ingin menyaksikan juga secara online, bisa menghubungi nomor Pak Gembala atau Ibu Gembala. Juga buat Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini, jika tidak sempat hadir, bisa menghubungi Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan ikut bersama-sama dalam worship, dalam doa pada setiap hari Rabu. Haleluya. Doa puasa, terakhir makan Kamis malam, dan buka puasa Jumat pukul 4 sore di tempat masing-masing. Ibadah Minggu Raya tanggal 19 Mei 2024 pukul 4 sore di gereja ini, disertai dengan ibadah anak. Buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak-anak, bisa dibawa pada hari Minggu untuk ibadah anak di tempat ini. Baik, kita akan berdoa dan kita akan berikan persembahan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh terus merasakan berkat-berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Dan sekarang Tuhan, apapun yang kami miliki, apapun seberapa yang kami punya, kami persembahkan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah ini Tuhan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan kami boleh diberkati terus oleh Tuhan, dan kami boleh terus menjadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, persembahan dijalankan. Kita angkat pujian, Ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Haleluya.
Amin. Haleluya. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus terus mengalir di dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-alat-Mu ya Allah, dengan kekuatan yang dari Allah Roh Kudus, memberitakan damai sejahtera dan sukacita buat banyak orang. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Amin. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Sekali lagi katakan mengalirlah. Setiap sekali lagi keluarga-keluarga yang ada di sepanjang minggu ke depan, apa yang dikerjakan oleh umat-Mu, bahkan anak-anak mereka dalam sekolah, mungkin masih ada yang menghadapi ujian. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati anak-anak kami, Tuhan beri mereka kecerdasan, biar mereka bisa menyelesaikan setiap ujian demi ujian dengan pertolongan daripada Tuhan. Berkati juga usaha pekerjaan umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Bahkan setiap apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Makan minum kami dicukupkan oleh Tuhan. Pelayanan kami juga diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan di tempat ini juga diberkati dengan berkat yang melimpah dari Tuhan.
Kami juga berdoa buat mereka yang sakit, buat Linda, Melinda, Tuhan kami berdoa. Angkat tangan kami kepada Engkau Yesus. Tuhan, tidak ada yang mustahil buat kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Engkau sudah melakukan yang terbaik dalam hidupannya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan dan memulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Kalaupun Tuhan izinkan untuk diperiksa melalui kedokteran, berikan hikmat dari Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Engkau selalu punya cara untuk menolong. Engkau selalu punya strategi untuk menolong setiap umat-Mu Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Makasih Tuhan buat kami semua yang hadir atau yang tidak sempat hadir. Apa yang sedang dilakukan oleh umat-Mu, Tuhan jagai dan lindungi Bapa. Jauhkan dari si jahat Tuhan. Gak biarkan mereka tetap ada di dalam hadirat-Mu. Mereka tetap ada di dalam urapan-Mu ya Bapa. Gak kemanapun mereka berlangkah, mereka pergi dan berkumpul dengan keluarga mereka. Di situ selalu ada Yesus yang menyertai mereka. Jumpakan kami kembali di waktu-waktu yang sudah direncanakan, ditetapkan, sehingga dalam ibadah doa, ibadah minggu ke depan juga kami boleh datang dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat segala pertolongan Tuhan. Sekarang jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai langkah hidup saya dan saudara mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur kepada Tuhan, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya.